datang, selamat datang di Keraton Kanoman. Adapun ke-9 manuskrip itu adalah: 1. Manuskrip Bangkalan 1624. 2. Manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. 3. Manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Manuskrip Syekh Hasanuhi 1787. Babor Silsilah Mertasinga. Manuskrip Mertasinga Keraton Kasepuhan Cirebon tahun 1903. Manuskrip Kanggraksan Cirebon. Pustaka Asal Usul Kesultanan Cirebon. Dokumen Silsilah Keraton Kanoman Cirebon. Sultan Anom Keraton Kanoman Cirebon pada tanggal 14 Februari 1955 pernah menandatangani staf turunan saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Raden Monita tertanggal 1 Februari 1955 di Cirebon, berisi silsilah keturunan Raden Abu Bakar hingga ke Kalijam Umi Musa, maksudnya adalah Musa Al-Qadir. Manuskrip selanjutnya adalah Tinjauan Kritis Sejarah Banten 1913 Masehi. Tinjauan Kritis Sejarah Banten adalah buku yang berasal dari disertasi Profesor Husein Jaidiningrat. Dalam buku ini disebutkan 6 versi silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari sumber-sumber tua, di antaranya manuskrip Daftar Raja-Raja Banten dari Priangan, manuskrip Sejarah Banten Rante-Rante Abdul Kahar, manuskrip Sejarah Para Wali, manuskrip Sejarah Para Wali berbahasa Sunda, manuskrip Wawacan Sunan Gunung Jati. Dari 6 versi itu, 5 menyebut Jumadil Kubro dan 1 tidak. Menariknya, yang tidak menyebut Jumadil Kubro justru menyebut nama Musa Al-Qadir. Namun dari 6 versi itu terkonfirmasi semuanya melalui jalur Musa Al-Qadir. Karena dalam manuskrip tertua tahun 1624, yaitu manuskrip Bangkalan dan manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 yang telah disebutkan di atas, Jumadil Kubro adalah keturunan Musa Al-Qadir. 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyid Musa Al-Qadir. Sedangkan silsilah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi. Sedangkan silsilah Sunan Gunung Jati ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi terdapat dalam manuskrip Negara Kertabumi yang ditemukan tahun 1972 dari warga Cirebon yang bernama Asikin. Asikin mengaku naskah itu didapat dari membeli dari seseorang yang ia tidak berkenan menyebut namanya. Naskah Wangsakerta itu terdiri dari 52 kitab terbagi dalam 3 serial. Yang pertama berjudul Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, 25 buku kitab kedua berjudul Negara Kertabumi, juga 25 buku, dan sisanya terangkum pada kitab Pustaka Para Tuan di Bumi Jawa Dwipa. Manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filolog meragukannya. Para ahli memperkirakan bahwa naskah itu palsu dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi. Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa sehingga nampak tua, namun ketika disentuh dengan jari terludah dan ditekan, warna ketuaannya luntur dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas manila, yaitu kertas yang hari ini diproduksi. Menurut laporan majalah Tempo dalam majalah .tempointeraktif.com tanggal 22 Oktober 1988 diselenggarakan diskusi panel sejarah di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sebagian besar sejarawan dan arkeolog yang hadir dalam diskusi sehari itu menyaksikan kitab Wangsakerta itu. Setelah diskusi itu, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas, menurunkan tim penyidik ke Museum Bandung.
lebih dari separuh naskah Wangsakerta yang ada diambil sebagai contoh penyidikan. Kertas aksara dan bahasa dalam naskah itu diteliti secara cermat. Dr. Andes Wendy Montana, Ketua Tim Penyidik Arkenas, menyatakan bahwa naskah-naskah itu adalah naskah palsu. Arkeolog senior dari Ahli Epigrafi Universitas Indonesia, Bukhari, juga meyakini bahwa naskah Wangsakerta itu palsu. Ia menyatakan bahwa naskah itu bagian dari skandal ilmiah dan panitia itu tidak pernah ada. Manuskrip kedua yang mengesankan bahwa Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi adalah manuskrip Carita Purwaka Carubanegari. Naskah ini ditulis tahun 1720. Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gunung Jati melalui Ja'far Shadiq. Sampai ke bawah ada yang aneh, yaitu ketika disebut anak Ja'far adalah Qasim Al-Malik, atau ada yang membaca Qasim Al-Malik. Namun nama ini jelas bukan Ali Al-Quraidi bin Ja'far Shadiq, sebagaimana silsilah Ba'alawi diakui keluarga Ba'alawi. Sultan Kanoman ke-12 dan Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Badiran sebagai Patih Keraton Kanoman. Bersamaan dengan ini kami lampirkan manuskrip-manuskrip yang telah saya sampaikan di atas dan buku terputusnya nasab Habib kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ini saya merekomendasikan agar semua pencatatan silsilah Kanjeng ingkang sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba pada agama Aulia Allah Qutbus Zaman Khalifatul Rasulillah ditetapkan bukan berasal dari Ba'alawi keturunan Ubaidillah, tetapi kepada Sayyid Musa Al-Kadzim. Dan saya memohon kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Pangeran Patih agar papan silsilah yang diletakkan di Pasarian Kanjeng ingkang sinuhun yang versi Ba'alawi Ubaidillah untuk diturunkan karena tidak sesuai. Karena tidak sesuai dengan data dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga turunan Duriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah selalu diberkahi Allah. Amin. Kanjeng Gusti Sultan Emiruddin dan Kanjeng Gusti Pangeran Raja Muhammad Badiran selalu diberkahi Allah. 14 Januari 2024 yang melaporkan Abuddin Usman Al-Kandani. Manuskrip yang ada di para sesepuh Matasinga yang ditulis tahun 1902. 5. Sejarah para wali Sunda yang dikutip Profesor Hussein Jadi Nikrat dalam tinjauan kritis sejarah Banten. 6. Kedekatan nama Qasim Al-Malik dengan Musa Al-Kadzim dibanding dengan nama Ali Quraidi yang diklaim sebagai leluhur jalur Ba'alawi sebagai putra Ja'far Shadiq Al-Husaini dalam data Carita Purwaka Carubanegari di tahun 1720. Artinya berbagai data internal keturunan Sunan Gunung Jati jelas meriwayatkan bahwasanya Sunan Gunung Jati adalah keturunan Sayyidina Musa Al-Kadzim Al-Husaini. Data internal keturunan Sunan Gunung Jati tersebut selaku bagian keturunan Syekh Dimanil Kubro Al-Husaini dan bagian dari keluarga Wali Songo ke jalur Musa Al-Kadzim Al-Husaini juga sesuai dan selaras dengan data eksternal di luar Cirebon Banten, tapi juga merupakan sebagai data internal manuskrip keluarga Wali Songo di Nusantara, yakni antara lain manuskrip Bangkalan yang ditulis pada tahun 1624 Masehi. Lantas manuskrip Tapal Kuda yang ditulis pada tahun 1650 Masehi. Kemudian manuskrip Bagandan Pamekasan yang ditulis pada tahun 1700 Masehi. Kemudian manuskrip Podokaton yang ditulis pada tahun 1650 Masehi. Kemudian manuskrip yang ada di Sumenep ditulis pada tahun 1812 Masehi. Juga manuskrip Serat Sarasilah Leluhur King Kadanurjan Yogyakarta. Jadi data internal Nusantara Wali Songo termasuk Nulan Mahdi Tunan Musa Al-Kadzim melalui Syekh Jumadil Kubro bin Mahmudil Kubro yang merupakan penulisan penamaan dengan cara Jawa yang bertorikoh Kubrowiyah
sesuai dengan data eksternal internasional sebagai alias dari Sayyid Jamaluddin bin Mahmud Nasruddin dengan silsilah Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim Al-Husaini dengan sumber data kita antara lain: 1. Kitab Nuzhatul Khawatir wa Bahjatul Masami. 2. Kitab Tazkiratus Sa'dah Al-Bukhara. 3. Kitab Luqatatul Ajlan. 4. Kitab Bahrul Matolib fi Ansabi Abi Thalib. Meski dalam kitab eksternal internasional belum menuliskan nama keturunan dari Jamaluddin bin Mahmud Nasruddin yang alias dalam nama tulisan Jawanya di Nusantara adalah Jumadil Kubro bin Mahmudin Kubro, tapi kesesuaian nama, Thariqah Kubrawiyah, negeri muasal, penggunaan gelar mahdum dari muasal India, Asia Selatan dan Uzbekistan, Asia Tengah, dan sama-sama teriwayatkan dalam data internal Nusantara sebagai keturunan Musa Al-Kazim Al-Husaini, sehingga jelas menandakan kesesuaian persambungan nasab. Belum tercatatnya nama anak Jamaluddin bin Mahmud Nasruddin atau Jumadil Kubro bin Mahmudin Kubro dalam kitab eksternal dikarenakan beliau berkeluarga dan berketurunan di luar negeri muasalnya, dan tercatat lanjutan keturunannya melalui data internal Nusantara. Hal ini seperti misalkan di Cirebon mendata Sunan Gunung Jati berputra Maulana Hasan bin Banten, tapi data keturunan Maulana Hasan bin Banten tercatatnya di data internal Banten. Jadi kurang lebih demikian. Hal ini, persambungan nasab ini juga sudah diisbat oleh Nakobah Bani Musa Al-Kazim Irak, Nakib Mesir, Nakib India sebagai bentuk penguat kesaksian dari negeri muasal ahlul balad leluhur. Pengkajian nasab Sunan Gunung Jati, keluarga Wali Songo, Trah Jumadil Kubro Al-Husaini juga telah melewati berbagai musyawarah kajian, antara lain musyawarah dengan nakib keluarga Al-Idrisi Al-Hasani, musyawarah para nakib Irak, Mesir, dan India, musyawarah tim pengkaji nasab di LP3SN Naat, Nakobah Ansar Aulia Tis'ah, musyawarah tim pengkaji nasab Robito Babat Kesultanan Banten, musyawarah keluarga Wali Songo terutama Trah Sunan Gunung Jati di Buntet Cirebon, dan kemudian juga musyawarah keluarga di Keraton Kanoman Cirebon pada tanggal 7 Januari yang lalu. Sehingga berdasar sumber data yang ada, kajian penelitian dan musyawarah yang telah berlangsung, maka dengan ini kami melaporkan bahwa Sunan Gunung Jati, Sunan Mahdum Gunung Jati, dan para Wali Songo jelas bukan keturunan jalur Ba'alawi muasal Yaman. Sehingga kami merekomendasikan kepada Gusti Sultan dan Gusti Patih Kanoman untuk menurunkan silsilah Eyang Sunan Gunung Jati versi Ba'alawi yang terpasang di berbagai tempat. Dan menurut pendapat kami bahwa nasab Sunan Mahdum Gunung Jati yang paling mendekati kebenaran adalah dari jalur turunan Musa Al-Kazim Al-Husaini, termasuk para keluarga Wali Songo keturunan Syekh Jumadil Kubro Al-Husaini, jalur Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Fatahillah, dan Fadilah Khan. Adapun tokoh Cirebon seperti Mertua Syarif Hidayatullah yakni Syekh Datuk Kafi alias Syekh Nurjati, dan menantu Syarif Hidayatullah Said Zaid Abdul Qadir Abdurrahman Al-Qadiri alias Susunah Atas Angin Ing Cirebon alias Pangeran Raja Laut, berdasar data manuskrip Kerabon turunan Imam Hasan jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Kudus yang telah mendapatkan isbat dari Nakib Maroko, Irak, Turki, dan Damaskus. Adapun untuk silsilah daripada detail daripada Syekh Syarif Hidayatullah Mahdum Gunung Jati, Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati bin Abdullah Munatuddin bin Ali Nurul Anam bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Naqi bin Muhammad Al-Taqi bin Ali Al-Ridho bin Musa Al-Azim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang berjalur kepada Imam Hasan di keluarga Cirebon adalah tokoh Syekh Datuk Kafi alias Syekh Nurjati. Beliau adalah juga leluhur dari keluarga besar Sumedang, leluhur dari keluarga Arya Tangerang, dan juga leluhur daripada Bupati Karawang.
Nah, silsilah daripada Syekh Datuk kami adalah beliau bin Ahmad bin Isa bin Abdul Qadir Kailani bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abu Jabar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Sultan Aulia bin Abu Soleh Musa Janki Dausan bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Thani bin Abdul Al-Thani bin Musa Al-Juz bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Husana bin Hasan Al-Mustada bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliaulah yang bernasab ke Al-Hasani supaya dia tuanya Syarif Hidayatullah. Sedangkan menantu Syarif Hidayatullah yakni yang menikahi putri Syarif Hidayatullah Ratu Winaon yakni adalah Pangeran Atas Angin alias Pangeran Raja Laut alias Said Zain Abdul Qadir alias Pate Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah dengan nasab beliau adalah bin Ishaq Tamsi bin Mona Ishaq alias Garib Siddiq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abu Jabar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Sultan Aulia bin Abu Soleh Musa Janki Dausan bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Thani bin Abdullah Al-Thani bin Musa Al-Juz bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Mustada bin Hasan Al-Mustada bin Imam Ali bin Abi Thalib Karamul Wajah yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Imam Nurdin Usman Al-Bantani dan juga Gus Berfadil berdasarkan hasil penelusuran nasab dan manuskrip yang ada, saya Pangeran Patih Raja Muhammad Kotiran selaku Patih Kesultanan Kanoman mewakili Kanjeng Mufti Sultan Raja Muhyiddin Sultan Kanoman ke-12 dengan ini menetapkan bahwa Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah adalah garis Musa Al-Khadim. Januari 2024 Cirebon, Kesultanan Kanoman, Pendopo Sideng Keraton Kanoman Cirebon. Saya terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.